Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Prasetya dengan NIM 1711310023, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 7 kelas A. Jadi di sini dalam mata kuliah manajemen media massa, saya ingin menjelaskan sebuah materi yang bersumber dari buku Toto Suroto halaman 103 sampai 111 bab 4 yang berjudul manajemen penerbitan pers. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini yaitu bagian dari manajemen penerbitan pers bab 4, yaitu berjudul perhitungan profit center. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua beberapa penjelasan tentang perhitungan profit center yang telah saya pelajari. Baiklah teman-teman semua, setiap kegiatan bisnis yang berkaitan dengan investor atau penanaman modal tentunya ingin menciptakan hasil dari usahanya. Karena kegiatan bisnis adalah kegiatan yang berorientasi kepada melihat atau mencari sebuah keuntungan atau profit oriented. Biaya produksi suatu penerbitan pers selama ini tidak bisa diperhitungkan secara tepat, karena terus berubah mengikuti perubahan harga bahan baku penerbitan. Sedangkan perubahan harga bahan baru penerbitan itu sendiri dipengaruhi oleh situasi perubahan ekonomi. Jika ekonomi pada suatu negara di mana pers tersebut tumbuh berjalan dengan stabil, maka harga dari penerbitan pers pada negara tersebut juga akan stabil. Dan sebaliknya, jika pertumbuhan sebuah ekonomi dari suatu negara tersebut tidak stabil, harga penerbitan pers juga tidak akan menjadi stabil. Jadi berdasarkan perhitungan bisnis seperti ini, pendapatan perusahaan penerbitan pers, surat kabar atau sebuah majalah dapat diperoleh dari 3 cara, yaitu yang pertama menjual produk, dan yang kedua adalah menjual kolom, sedangkan yang ketiga adalah menjual jasa. Ketiga elemen tadi dari menjual produk, menjual jasa, dan lain-lain tadi, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama menjual produk. Kegiatan menjual produk penerbitan baik surat kabar atau majalah umumnya dilakukan dengan 3 cara juga, yaitu yang pertama ada penjualan tetap atau langganan, yang kedua ada penjualan tidak tetap yaitu retail atau eceran, sedangkan yang ketiga ada penjualan secara barter atau tukar barang. Penjualan tetap atau sebuah langganan, yaitu bagi penerbit yang baru mulai, penjualan kepada pembaca tetap harus dilakukan dengan pola jemput bola, yaitu menjual melalui sales canvas, sales agen, maupun mengerahkan semua karyawan untuk mengikuti menjual atau everybody sales. Sedangkan penerbit yang sudah lama dan punya pasar tersendiri, penjualan harus berlangsung dilakukan dengan menjaga kontinuitas penerbitan secara ketepatan pengirimannya. Jangan sampai pelanggan itu kecewa atau karena keterlambatan dari penjualan kita. Jadi ketika sudah ada pelanggan atau penjualan tetap yang langganan kepada kita, sebuah penerbitan pers tadi, dia tidak boleh mengecewakan komunikan tadi, tidak boleh mengecewakan pembeli. Kita harus tetap menjadi penerbit yang sudah punya loyalitas dan kerjasama yang baik antara direktur utama dan jajaran-jajaran lainnya, agar sebuah penerbitan pers itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keadaan-keadaan yang telah ada. Yang kedua ada penjualan tidak tetap atau eceran. Penjualan tidak tetap atau retail atau penjualan secara eceran sebenarnya merupakan pasar yang dapat diandalkan karena menghasilkan uang kontan atau cash. Artinya, pembayaran dilakukan saat itu juga tanpa harus menunggu atau 1 bulan lagi sebagai penjualan tetap berlangsung atau yang berlangganan tadi. Jadi untuk penjualan tidak tetap atau retail eceran ini kita dapat melakukan penjualan secara cash sehingga mendapatkan uang saat. Penjualan secara eceran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di pengumpul bisa, dan juga bisa ditawarkan oleh pedagang-pedagang asongan atau kios-kios pinggir jalan, dan dititipkan kepada bursa koran atau majalah. Biasanya ada di setiap kota besar itu ada. Jadi dengan ini kita akan mendapatkan uang cash langsung dari profit penjualan kita tersebut.
Yang ketiga ada penjualan barter atau tukar barang. Menjual produk penerbitan dengan cara barter atau tukar barang merupakan salah satu cara untuk memperluas pasar. Caranya, perusahaan atau lembaga atau pusat-pusat bisnis yang menyediakan dana untuk langganan koran atau majalah bisa diprospek atau ditawari dengan tukar barang atau produk melalui sistem kerjasama. Misalnya, kerjasama dengan perusahaan transportasi, dengan hotel, dan pusat-pusat bisnis yang membutuhkan layanan informasi. Sistem ini sekaligus menghasilkan dua keuntungan. Selain bisa menjual produk, secara tidak langsung melakukan kegiatan promosi. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan seperti misalnya ada perusahaan makanan atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sebuah informasi, kita bisa bekerja sama dengan menitipkan barter atau dengan tukar majalah kita dititipkan dengan mereka sehingga mereka bisa membacakan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah majalah atau koran yang kita berikan. Jadi dengan sistem tukar tambah ini atau tukar barang ini merupakan secara tidak langsung itu sebuah promosi bagi kita dengan memperdekat diri dari agen-agen atau konsumen-konsumen yang akan membacakan koran atau majalah yang kita produksi. Selain menjual produk yang pertama tadi, jadi dalam profit atau keuangan ini kita juga bisa mencari keuntungan dari sistem yang kedua atau cara yang kedua, yaitu cara dengan menjual kolom. Apa itu penjual kolom? Nah, kolom-kolom pada surat kabar atau majalah dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan pendapatan dengan cara mengisi iklan. Penjualan iklan dapat dihasilkan atau menghasilkan beberapa sumber pendapatan, di antaranya pendapatan tunai atau cash flow seperti pada iklan baris, iklan duka cita, dan iklan koloman. Pendapatan tertunda biasanya datang dari iklan-iklan besar seperti iklan display dan iklan pariwara. Jadi dalam menjual kolom ini kita akan mendapatkan juga uang atau profit keuntungan yang sangat besar dari penjualan iklan tersebut. Dan cara yang ketiga memperoleh keuangan dari perhitungan profit center ini, yakni yang ketiga tadi adalah menjual jasa. Nah, selain menjual produk atau surat kabar atau majalah, serta menjual kolom berupa iklan, pengelolaan penerbitan pers juga bisa menjual jasa dengan cara menyelenggarakan kegiatan-kegiatan off-print atau kegiatan di luar cetak, seperti menjalankan pameran, kemudian seminar, diskusi, dan sebagainya. Itu ialah salah satu cara dari menjual jasa. Jadi kita seperti ini, penyelenggaraan pameran seperti diskusi atau seminar atau kegiatan-kegiatan off-print lainnya, selain bisa menghasilkan keuntungan atau profit, juga bisa menambah image di tengah masyarakat. Penerbitan pers yang sering mengadakan off-print, terutama pada kegiatan-kegiatan yang bersifat di luar, itu akan cepat menarik perhatian masyarakat karena dengan menawarkan jasa tadi, menjual jasa tadi, itu lebih dekat dengan masyarakat atau pembaca-pembaca dari apa yang kita suguhkan. Jadi tugas komunikasi pemasaran adalah mengkomunikasikan produk penerbitan seperti koran atau majalah, iklan, dan produk layanan lainnya kepada masyarakat. Sebaliknya, komunikasi pemasaran juga menerima saran, kritik, dan masukan dari pandangan masyarakat atau pembaca untuk diteruskan ke unit kerja yang relevan, misalnya redaksi, iklan, dan realisasi atau konsep ini bisa ditawarkan kepada awak media. Konsep inilah sebenarnya yang membedakan peran bagian komunikasi pemasaran dengan bagian iklan atau bagian lainnya. Kegiatan komunikasi pemasaran ini sehari-hari adalah berusaha mengembangkan citra perusahaan secara lebih baik. Golongan terakhir adalah menciptakan brand awareness penerbitannya. Komunikasi pemasaran juga membantu bagian redaksi mengkomunikasikan produk informasi yang dihasilkan kepada masyarakat yang meliputi yang pertama, masyarakat yang memiliki kemampuan berlangganan. Yang kedua, masyarakat yang menginginkan beriklan. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang berpotensi iklan. Yang keempat, ada instansi pemerintah yang memiliki polisi. Jadi, maksudnya agar kelas masyarakat yang dibidik atau dijadikan target pemasaran, mau pembeli secara berlangganan ataupun meningkatkan mitra perusahaan iklan, baik dari kalangan pemerintahan maupun swasta, termasuk perusahaan iklan, organisasi kemasyarakatan, itu akan menyebabkan atau menimbulkan sebuah efek yang baik
dan citra yang baik terhadap perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Dengan ini, perhitungan profit center akan lebih cepat dan lebih bagus untuk kedepannya. Jadi, sekian dari saya, dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.